Selanjutnya, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu internet. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Internet telah menjadi komunikasi publik yang paling luas di dunia. Sistem yang sekarang sudah menyaingi sistem telepon global. Lalu jaringan global ini dimulai pada awal tahun 1970-an sebagai Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menghubungkan ilmuwan dan profesor universitas di seluruh dunia agar bertujuan untuk saling bertukar informasi. Selain itu, pada sebagian besar rumah, kantor, dan perusahaan-perusahaan bisnis kecil sudah terhubung ke internet dengan cara berlangganan kepada penyedia layanan internet. Lalu penyedia layanan internet ini adalah merupakan pihak komersial yang menjual koneksi layanan internet secara permanen selama masih berlangganan. Contohnya jika di luar negeri ada Earthlink, Net Zero, AT&T, dan Time Warner. Di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai DSL atau Digital Subscriber Line. DSL beroperasi melalui telepon yang ada jalur untuk membawa suara, data, dan video dengan kecepatan transmisi mulai dari 385 kbps hingga 40 mbps, tergantung pada pola penggunaan dan jarak. Ada dua model, T1 dan T3. Kedua model ini merupakan standar telepon internasional untuk komunikasi digital. Mereka disewakan jalur khusus yang cocok untuk bisnis atau lembaga pemerintah membutuhkan tingkat layanan terjamin berkecepatan tinggi. Model T1 memiliki kecepatan berkisar 1,54 mbps dan model T3 memiliki kecepatan berkisar 45 mbps. Setelah DSL, saya akan menjelaskan mengenai Internet Addressing dan arsitektur. Setiap komputer di internet diberi alamat internet protokol yang unik, yang saat ini berupa nomor 32 bit yang diwakili oleh 4 string angka mulai dari 0 sampai 255 dipisahkan oleh titik. Contoh, file alamat IP www.microsoft.com. IP-nya itu 207.46.250.119. Lalu ketika pengguna mengirim pesan ke pengguna lain di internet, pesannya pertama kali didekomposisi menjadi paket menggunakan protokol TCP. Setiap paket berisi alamat tujuan. Paket-paket tersebut kemudian dikirim dari klien ke jaringan server, lalu ke server lainnya sebanyak yang diperlukan untuk sampai di komputer tertentu dengan alamat yang diketahui. Di alamat tujuan, paket-paket tersebut dipasang kembali menjadi pesan asli. Lalu ada Domain Name System atau DNS, yang merupakan bagian dari Internet Addressing and Architecture. DNS sendiri mengubah nama domain ke alamat IP. Hal tersebut dikarenakan akan sangat sulit bagi pengguna internet untuk mengingat string dari 12 angka. Lalu nama domain adalah nama yang mirip dalam bahasa Inggris ke alamat IP numerik 32 bit yang unik untuk setiap komputer yang terhubung ke internet. Dan server DNS atau Domain System ini memelihara database yang berisi alamat IP yang dipetakan ke nama domain yang sesuai. Untuk mengakses komputer di internet, pengguna hanya perlu menentukan nama domainnya. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai struktur Domain Name System. Di bagian atas sendiri, yaitu domain root. Domain turunan dari root disebut top level domain. Lalu anak dari top level domain yaitu second level domain. Domain tingkat atas adalah nama dengan 2 dan 3 karakter akrab dengan menelusuri di web, misalnya .com, .edu, .gov, dan berbagai kode negara seperti .ca untuk Kanada atau .it untuk Italia. Lalu di tingkat kedua atau second level domain memiliki 2 bagian yang menunjukkan nama tingkat atas dan tingkat kedua, seperti by.com, new.edu, atau amazon.ca. Lalu di bagian bawah ada nama host, menunjukkan komputer tertentu di internet atau jaringan pribadi yang digunakan oleh pengguna. Dan selanjutnya ada contoh-contoh domain. Yang pertama .com untuk commercial organization atau bisnis. Yang kedua ada .edu untuk educational institution. Yang ketiga ada gov atau .gov yaitu US Government Agency. Lalu yang keempat ada .mil untuk US Military.
Lalu yang kelima ada .NET untuk network komputer. Yang keenam ada .org untuk non-profit organization and foundation. Lalu yang ketujuh ada .biz untuk business firms, information provider. Setelah membahas mengenai DNS, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Internet Network Architecture. Saluran utama ini biasanya dimiliki oleh telepon jarak jauh. Perusahaan biasanya disebut penyedia layanan jaringan. Lalu saluran sambungan lokal ini dimiliki oleh telepon regional dan televisi kabel perusahaan di Amerika Serikat yang menghubungkan penggunaan retail di rumah dan bisnis ke internet. Jaringan regional menyewa akses ke ISP, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintah. Setiap organisasi membayar jaringannya sendiri dan internet lokalnya sendiri. Layanan sambungan sebagian dibayarkan ke saluran induk jarak jauh pemilik. Pengguna internet individu membayar ISP untuk menggunakan layanan mereka, dan mereka umumnya membayar biaya berlangganan tetap. Tidak peduli berapa banyak atau sedikit mereka menggunakan internet. Di bagian kanan ini penggunaan internet yang dilakukan atau yang biasa digunakan oleh rumah biasa. Lalu yang di bagian kiri ini penggunaan internet atau layanan internet yang digunakan oleh perusahaan ataupun kampus. Biasanya menggunakan model T1 yang memiliki kecepatan kurang lebih 1,54 Mbps. Setelah membahas Internet Architecture, selanjutnya akan membahas The Future Internet, yaitu berupa IP versi 6 dan Internet versi 2. Sistem pengalamatan lama sedang diganti oleh versi baru dengan skema pengalamatan IP yang disebut IPv6 atau Internet Protocol versi ke-6. Hal tersebut karena banyak perusahaan dan pemerintah telah diberi jutaan alamat IP yang besar untuk menyediakan tenaga kerja saat ini dan masa depan. Sebab dengan adanya internet, pertumbuhan populasi dunia akan kehabisan alamat IP. Hal tersebut disebabkan karena tiap-tiap user device harus memiliki alamat IP yang berbeda. Lalu Internet 2 atau Internet versi 2 merupakan kumpulan jaringan tingkat lanjut yang mewakili 350 universitas Amerika Serikat, bisnis swasta, dan lembaga pemerintah yang bekerja dengan 66.000 institusi di seluruh Amerika Serikat dan mitra jaringan internasional lebih dari 50 negara. Internet 2 mengembangkan jaringan yang melayani hingga 100 GB per second berkapasitas tinggi atau Gbps sebagai tempat pengujian untuk teknologi pada masa depan ataupun untuk next generation yang pada akhirnya dapat berpindah ke internet publik termasuk telemedicine, pembelajaran jarak jauh, dan kepentingan lainnya. Di sini akan membahas mengenai Internet Service and Communication Tools. Ada tabel yang berjudul Major Internet Service. Di bagian kiri tabel ada capability dan di bagian kanan ada function supported. Yang pertama, di bagian capability ada email. Email ini berfungsi untuk mengirim dokumen penting yang dilakukan secara person to person. Lalu yang kedua ada chatting and instant messaging. Memiliki fungsi pendukung untuk melakukan percakapan interaktif atau sekedar mengobrol hal-hal yang sedang hangat dibicarakan oleh publik. Lalu yang ketiga ada newsgroup. Itu memiliki fungsi pendukung seperti membentuk kelompok diskusi di sebuah forum digital. Lalu yang keempat ada telnet yang memiliki fungsi pendukung untuk masuk ke satu sistem komputer dan melakukan pekerjaan di komputer lain. Lalu yang kelima ada file transfer protocol, memiliki fungsi pendukung untuk mengirim file dari komputer ke komputer. Lalu yang terakhir ada World Wide Web, itu memiliki fungsi pendukung untuk mengambil, memformat, dan menampilkan informasi termasuk teks, audio, gambar, ataupun video menggunakan tautan hypertext. Sesudah saya menjelaskan kedua struktur sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan struktur client or server computing on the internet.
Web adalah layanan internet yang paling populer. Ini adalah sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Situs web biasa adalah kumpulan halaman web yang terhubung ke homepage. Halaman web didasarkan pada Hypertext Markup Language atau HTML standar yang memformat dokumen dan menggabungkan tautan dinamis ke dokumen dan gambar lain yang tersimpan dalam komputer yang sama. Halaman web dapat diakses melalui internet karena perangkat lunak. Browser web yang mengoperasikan komputer dapat meminta halaman web yang tersimpan di server host internet menggunakan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer halaman di web. HTTP juga merupakan kumpulan huruf pertama di awal setiap alamat web, diikuti oleh nama domain, yang menentukan komputer server organisasi yang menyimpan dokumen. Bersama-sama, alamatnya disebut Uniform Resource Locator atau URL. Saat diketik ke browser, sebuah URL diberitahukan perangkat lunak browser ke tempat untuk mencari informasinya. Server web adalah perangkat lunak untuk menemukan dan mengelola halaman web yang tersimpan. Ini menempatkan halaman web yang diminta oleh pengguna di komputer tempat mereka disimpan dan mengirimkan halaman web ke komputer pengguna.